Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mustika dari kelas 1B dengan NIM 12421000039. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama, pengertian peradaban Islam. Peradaban Islam adalah keseluruhan aspek kehidupan yang dibentuk oleh ajaran Islam, meliputi nilai-nilai moral, sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Peradaban Islam berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang memberikan pedoman hidup bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun kolektif. Contoh perkembangan peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW, yaitu ada pembinaan akhlak dan ibadah. Rasulullah SAW memberikan penekanan besar pada pembinaan akhlak yang mulia dan pelaksanaan ibadah yang benar. Ini mendorong umat Islam untuk berperilaku baik, menjunjung tinggi keadilan, serta menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa Khulafaur Rasyidin, ada ekspansi wilayah Islam pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pada masa Abu Bakar dan Umar, Islam menyebar luas ke berbagai wilayah, termasuk Persia, Romawi Timur, dan Mesir. Dengan penyebaran ini, Islam berkembang menjadi kekuatan global, membawa serta peradaban Islam yang memperkenalkan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya Islam ke berbagai bangsa. Yang kedua yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, merupakan titik balik yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam. Peristiwa ini tidak hanya menyelamatkan Nabi dan pengikutnya dari pemikiran kaum Quraisy, tetapi juga menjadi landasan bagi perkembangan masyarakat Islam yang terorganisir dan beradab. Peristiwa tersebut mempengaruhi berbagai aspek seperti aspek politik. Hijrah membawa dampak besar dalam aspek politik Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pemimpin dan kepala negara. Beliau menyusun Piagam Madinah yang merupakan dokumen penting yang mengatur hubungan antara berbagai suku dan komunitas di Madinah, termasuk Muslim, Yahudi, dan kaum pagan. Piagam ini menegaskan prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan kerjasama antar kelompok, serta memberikan hak dan kewajiban yang jelas bagi semua warga negara. Dengan demikian, hijrah menandai awal dari sistem pemerintahan Islam yang terstruktur dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya, aspek sosial. Dari segi sosial, hijrah menciptakan komunitas Muslim yang lebih solid. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan berbagai suku yang sebelumnya berseteru, membangun rasa persaudaraan di antara umat Islam yang dikenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah. Hal ini memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan moral umat Islam. Selain itu, hijrah juga memberikan kesempatan bagi para sahabat Nabi untuk berinteraksi dan saling membantu dalam membangun masyarakat yang beradab dan beretika. Yang selanjutnya, aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, hijrah juga membawa perubahan signifikan. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW mendorong praktik perdagangan yang adil dan menghindari riba. Beliau mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, dengan adanya komunitas Muslim yang terorganisir, perdagangan dan pertanian di Madinah berkembang pesat. Nabi juga mengatur distribusi sumber daya dan membantu para muhajirin untuk berintegrasi dengan Ansar, penduduk asli Madinah, sehingga menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semua. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pada dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Pada masa ini, perkembangan ilmu pengetahuan lebih bersifat pragmatik dan terfokus pada administrasi dan militer.
Meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam bidang sastra dan sejarah, seperti karya-karya puisi dan catatan sejarah, tidak ada lembaga formal yang didedikasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Penekanan lebih pada perluasan wilayah dan pengelolaan kekuasaan. Yang selanjutnya, pada masa dinasti Abbasiyah, pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Masa dinasti Abbasiyah disebut sebagai zaman keemasan Islam karena ilmu pengetahuan mengalami pengembangan pesat dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, astronomi, matematika, kedokteran, dan ilmu alam. Faktor-faktor utama yang mendorong perkembangan ini yaitu yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah, yaitu ada asimilasi budaya dan perluasan wilayah. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah ada pendirian Baitul Hikmah, minat terhadap ilmu pengetahuan, dan asimilasi dan kolaborasi. Yang keempat yaitu zaman keemasan Islam, merujuk pada periode antara abad ke-8 hingga ke-14 Masehi, di mana dunia Islam mengalami kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Pada masa ini, kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat intelektual yang menarik para ilmuwan, filsuf, dan cendekiawan dari berbagai latar belakang. Periode ini ditandai dengan penerjemah karya-karya klasik, inovasi ilmiah, dan pengembangan metode ilmiah yang berpengaruh pada peradaban dunia. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh ilmuwan muslim dan bidang ilmu yang menampung. Yang pertama ada Al-Khawarizmi, yaitu dalam bidang matematika, kontribusi, dikenal sebagai Bapak Aljabar. Al-Khawarizmi mengembangkan konsep aljabar dan memperkenalkan angka 0 yang menjadi dasar dalam pengembangan matematika modern. Selanjutnya ada Ibnu Sina atau Avicenna dalam bidang kedokteran. Dijuluki sebagai Bapak Kedokteran Modern, karya-karyanya terutama kitab Al-Qanun fi al-Tib menjadi rujukan utama dalam ilmu kedokteran selama berabad-abad. Yang selanjutnya ada Al-Razi atau juga Rhazes dalam bidang kedokteran dan kimia, seorang dokter dan ahli kimia yang terkenal dengan penemuan-penemuan dalam bidang medis, termasuk pengenalan penyakit campak dan cacar. Yang selanjutnya ada Ibnu Al-Haisam atau Al-Hazen dalam bidang ilmu fisika dan optik. Dikenal sebagai Bapak Optik, ia melakukan penelitian mendalam tentang cahaya dan penglihatan, serta mengembangkan metode eksperimen yang sistematis. Yang selanjutnya ada Jabir bin Hayyan dalam bidang kimia, dianggap sebagai Bapak Kimia. Jabir mengembangkan teknik-teknik dalam konversi dan kimia, serta memperkenalkan berbagai alat laboratorium. Yang selanjutnya ada Al-Farabi dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, menulis lebih dari 100 buku dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, sains, dan musik, dan berperan penting dalam pengembangan pemikiran filosofis. Yang kelima ada pengaruh kebijakan toleransi beragama pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah dan kekhalifahan Abbasiyah memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan kemajuan peradaban Islam. Kebijakan ini memungkinkan berbagai kelompok agama untuk hidup berdampingan yang pada gilirannya memperkaya budaya dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Yang pertama, kekhalifahan Umayyah. Pada masa Umayyah, meskipun terdapat diskriminasi terhadap non-muslim, kebijakan toleransi beragama tetap ada. Misalnya, orang-orang Yahudi dan Kristen diizinkan untuk menjalankan agama mereka dan memiliki tempat ibadah. Mereka juga diizinkan untuk terlibat dalam perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Kebijakan ini membantu menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial yang penting untuk pertumbuhan kekhalifahan yang luas. Yang selanjutnya, kekhalifahan Abbasiyah. Kebijakan toleransi beragama semakin diperkuat pada masa Abbasiyah.
Khalifah Al-Ma'mun misalnya mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan penelitian yang tidak hanya melibatkan ilmuwan muslim tetapi juga ilmuwan dari berbagai latar belakang agama termasuk Kristen dan Yahudi. Ini menciptakan lingkungan yang subur bagi pertukaran ide dan pengetahuan. Yang selanjutnya, contoh konkret yaitu di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, Baitul Hikmah menjadi pusat intelektual yang mengundang para ilmuwan dari berbagai latar belakang untuk berkolaborasi. Karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam. Yang selanjutnya ada dampak bagi kemajuan peradaban Islam. Kebijakan toleransi ini dikontribusikan pada zaman keemasan Islam, di mana banyak penemuan dan inovasi terjadi. Ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina muncul, dan karya-karya mereka menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa dan dunia lainnya. Pertukaran ide dan pengetahuan ini tidak hanya memperkuat posisi Islam sebagai pusat peradaban, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh dunia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.